seorang siswa bernama Aono Eiji yang sedang merenung karena sekarang dia bakal bersama dengan pacar dia. Jadi pacar dia yaitu Amada Miyuki, mereka adalah teman masa kecil yang menjadi pasangan di Natal tahun lalu. Dan Eiji mulai memuji kecantikan Miyuki. Bahkan Eiji itu masih minder, jadinya mereka itu belum pernah ciuman. Tapi ini janji pertama mereka, janji dia malah diingkari. Padahal dia akan pergi ke bioskop menonton film bersama Miyuki. Dan Eiji memiliki imajinasi bisa pegangan tangan dengan Miyuki. Jadi pas Eiji lari karena dia malu, dia tersesat ke wilayah hotel cinta. Eiji jelas memiliki pemikiran yang gitu juga, dan dia mendengar suara yang dia kenal. Dan di sana dia melihat Miyuki dengan senior bernama Kongo yang sedang berpelukan. Eiji jelas kaget dan Miyuki juga kaget, dan jelas mereka heran. Jadi Eiji mencoba memegang tangan Miyuki, Miyuki bilang sakit, dan si Kongo langsung memukul Eiji dan bilang ke Eiji beraninya dia kasar ke cewek dia. Eiji jelas mau membalas, tapi si Kongo mulai menjelekkan Eiji dan memaksa Miyuki untuk menjelekkan Eiji juga. Eiji jelas memiliki harapan ke Miyuki, tapi Kongo bilang kalau Miyuki selalu menjelekkan Eiji pas mereka tidur bersama. Jadinya Kongo bilang karena Miyuki itu nggak mau bilang begitu, dia bakal putus sama Miyuki. Dan Miyuki langsung minta maaf ke Kongo. Dan Kongo jelas senyum jahat dan menyuruh Miyuki bilang dengan keras. Jadi Miyuki dengan tatapan kosong bilang kalau Eiji adalah pacar yang kasar dan menjijikkan. Eiji jelas kaget, jadi Miyuki disuruh lagi bilang itu, dan Miyuki bilang kalau mereka tidak bisa pacaran lagi dan jangan pernah ngobrol dengan dia lagi di sekolah. Dan hari kehidupan bahagia Eiji berakhir. Di rumahnya, ibu dan kakaknya jelas penasaran dengan Eiji, padahal dia itu punya janji dengan Miyuki, tapi dia malah sudah balik. Tapi Eiji terlalu shock dan cuma bisa tiduran terus. Dan dia berkali-kali bermimpi buruk tentang Miyuki dan si Kongo. Dan si Eiji hanya bisa menangis melihat mimpi itu. Besok di perjalanan sekolah, ada temannya yang tanya bagaimana Eiji dengan Miyuki. Dan Eiji mengingat masa lalu dia dengan Miyuki. Makanya Eiji mencoba bicara dengan Miyuki. Tapi temannya Miyuki menjelekkan Eiji. Di rumahnya Eiji, dia menerima pesan ancaman dari akun yang tidak dia kenal. Dan itu banyak banget. Eiji jelas bingung, dan besoknya di kelas banyak orang yang menjelekkan Eiji. Dan Eiji cuma bisa bilang bisik-bisik kalau dia itu tidak bersalah. Tapi temannya Miyuki marah ke Eiji dan bilang mana mungkin Miyuki itu bohong. Apalagi si Kongo melihat kejadian kemarin. Dan mana mungkin Miyuki si populer pacaran dengan Eiji yang biasa saja. Dan Eiji terus saja dibully sama teman sekelasnya secara verbal. Jadi Eiji bakal mencoba bicara dengan gurunya, tapi dia malah melihat Miyuki dengan gurunya bicara. Jadinya Eiji cuma bisa lari saja. Di rumahnya, ibunya jelas khawatir ke Eiji, dan Eiji itu cuma bisa berbohong. Apalagi ini demi ibu dan kakak dia, supaya yang lainnya itu tidak sengsara. Ke sisi Miyuki yang menyesal ke dirinya sendiri, karena dia mengingat kejadian saat itu. Apalagi dia melihat Eiji yang dibully, dan dia itu hampir menangis, tapi dia itu tidak boleh menangis. Awalnya, dia itu bilang hubungan dia ke Eiji dengan teman dia, tapi teman dia malah mengenalkan Miyuki ke Kondo yang punya pengalaman soal cinta. Awalnya Miyuki menolak, tapi lama-kelamaan dia mulai suka ke Kondo, dan pada akhirnya mereka ciuman dan tidur bersama. Miyuki jelas merasa bersalah, tapi Kondo bilangin kalau itu bukan salah Miyuki dan malah menyalahkan Eiji. Dan Miyuki mulai suka. Lalu suatu hari, Kondo ngajak jalan lagi, tapi pas banget sama ultahnya Eiji. Jadi Kondo bakal ngajak cewek lain saja. Jelas Miyuki nggak mau itu, jadi Kondo mulai membuat Miyuki berpikir kalau Eiji itu sampah. Dan puncaknya itu di hari H kemarin, pas janji kencan mereka. Miyuki jelas menyesal, awalnya dia mengira dia bakal menikah dengan Eiji. Tapi sisi nakalnya dia itu nggak terima soal itu. Dan dia berpikir kalau Eiji pasti bakal memaafkan dia. Dan Miyuki makin menyesal, padahal dia yang selingkuh, tapi dia takut kehilangan segalanya. Lalu di kelas, ada yang membongkar lokasi toko Eiji dan memiliki pesan yang menjelekkan Eiji.
Eiji jelas kaget dan dia itu kabur. Kondo melihat Eiji jelas sombong dan Eiji jelas tanya kenapa Kondo melakukan itu. Balasannya Kondo, karena ini seru. Dan Kondo menyuruh Eiji log out saja. Dan Eiji pingsan. Di UKS, dia merenungkan soal keluarga dia yang tidak bersalah dan Miyuki, si babi anjing penipu, babi lonte, tukang selingkuh, nggak mau salah, jebol, bangke anjing, bangke asu lonte, babi anjing. Sorry, jiwa gue keluar tadi. Lanjut, Eiji jelas makin murung dan dia menerima pesan kalau Eiji tidak perlu ikut masuk ke klub dia lagi. Lalu Eiji keluar dari UKS dan dia itu naik ke atas. Di depan pintu atap, dia merenung soal dirinya yang tidak bersalah. Tapi jika dia terbiasa dengan kejahatan hati manusia, kalau dia sabar. Tapi dia mengingat perkataan yang lainnya, jadinya dia akan log out dari sekolah. Tapi di atas, dia malah bertemu dengan seseorang yang akan mengubah nasib dia. Lalu si cewek itu jelas tanya dia ini siapa, dan Eiji memperkenalkan dirinya. Dan Eiji jelas nggak bisa bilang kalau dia mau log out di sana. Jadi nama cewek ini adalah Ichijo Ai, wanita berbakat dari kelas 1. Dan dia adalah idola di kelas 1. Lalu Ai bilang kenapa waktunya itu pas banget. Eiji bilang kalau Ai pasti sudah mendengar soal rumor dia. Makanya Eiji meminjam atap sekolah sebentar. Tapi Ai tidak mau karena itu adalah wilayah dia. Dan menyuruh Eiji pergi saja. Eiji makin tanya kalau Ai itu tahu soal rumor dia kan. Ai tahu, tapi dia itu tidak menyukainya. Eiji jelas kaget, jadi Ai bilang kalau itu memang rumor, tapi itu kan rumor doang. Apalagi tidak ada buktinya. Dan Ai itu seperti mendukung Eiji. Dan Eiji jelas tanya, apa Ai percaya ke dirinya? Ai bilang, memangnya ada alasan kenapa dia nggak percaya ke Eiji. Apalagi itu cuma rumor yang hanya menyakiti Eiji saja. Dan Eiji jelas kaget dan berterima kasih ke Ai. Ai jelas malu kalau diberi rasa terima kasih dan tiba-tiba turun hujan. Eiji jelas mengajak Ai masuk ke dalam, tapi Ai menyuruh Eiji meninggalkan dia saja. Eiji jelas heran, jadi Ai bilang kalau apa Eiji nggak paham dengan situasi dia. Dan dia itu sudah tidak peduli dengan flu atau hari esok. Jadi dia itu kesana mau log out juga. Eiji jelas kaget dan mau menghentikan Ai. Tapi Ai memaksa Eiji balik saja. Jadi Eiji menahan tangan Ai dan menyuruhnya berhenti. Lalu mereka tergelincir, tapi jatuhnya di tembok. Ai jelas tanya kenapa Eiji menghentikan dirinya. Dan kenapa malah melindungi dia. Ai mulai yeping, tapi Eiji membalas dengan keras kalau dia tidak perlu alasan untuk menolong seseorang. Ai masih tidak percaya, jadi Eiji mengajak Ai kencan dengan dia hari ini dan mengajaknya bolos bersama. Ai jelas kaget dan bilang dia tidak punya waktu untuk pergi dengan Eiji. Jadi Eiji bilang, karena dia sudah nggak tahu bagaimana balasannya, karena dari awal dia juga mau logout juga. Tapi dia malah mencegah junior dia untuk logout. Ai jatuh duduk dan mulai tertawa. Karena ini sangat ironis. Lalu mereka berdua tertawa. Jadi Eiji mengajak masuk lagi dan memberikan Ai sapu tangan. Dan ternyata Ai itu Tobrut. Dan mereka malu-malu dengan Tobrutnya Ai. Lalu Ai tanya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Karena dia juga mau bolos. Dan tanya rencananya ke Eiji. Dan Eiji jelas tidak punya rencana. Karena tadi dia itu juga putus asa. Dan mereka malah tertawa. Eiji berpikir ternyata Ai itu juga bisa tertawa. Apalagi Ai itu banyak menolak banyak cowok. Dan awalnya Eiji mengira kalau dia bakal dihina juga. Lalu Ai juga memberikan sapu tangan dia ke Eiji. Dan pas banget perut Eiji berbunyi. Jadi Eiji yang malu membagikan onigiri dia. Dan Ai senang dengan makanan yang diberi sama Eiji. Eiji jelas mengajak Ai untuk selalu hidup dan makan makanan yang lebih enak lagi. Dan Ai mulai semangat dengan perkataan Eiji. Makanya Eiji mengajak Ai untuk ke rumah dia saja. Ai jelas kaget. Jadi di dekat gerbang sekolah, Ai panik karena gerbangnya itu dikunci. Eiji mengajak loncat saja, tapi Ai itu pakai rok. Dan Eiji itu cuma bercanda.
karena dia punya jalannya. Ai jelas sus ke Eiji, tapi Eiji bilang sesekali saja boleh. Jadi Eiji memegang tangan Ai dan dia malah malu sendiri. Lalu mereka malu-malu, lalu mereka berjalan ke kehidupan mereka yang lebih cerah. Dan mereka tidak akan berhenti dan tidak akan menoleh ke belakang lagi. Tapi ada guru yang sadar dengan mereka yang kabur. Dan ya, untuk manganya itu sekarang baru ada 2 chapter. Dan memang nyesek banget sih di chapter 1 manganya. Tapi di chapter 2 itu berasa lebih tenang lah hatinya. Dan sesuai dengan janji gue di postingan kemarin, gue akan sedikit memberikan spoiler soal novelnya. Dan gue baca yang WN, bukan LN. Jadi kalau agak berbeda ya maaf. Jadi di novelnya bakal memiliki banyak sudut pandang karakter. Tapi gue bakal fokus ke hubungan Eiji dan masalah dia saja. Jadi di novelnya, setelah adegan chapter kedua itu, sebenarnya Miyuki melihat Eiji dan Ai yang berpegangan tangan pergi keluar sekolah. Dan Miyuki berpikir kalau Ai itu maling yang mencuri Eiji. Ya, sedeng. Lalu si guru sadar dengan apa yang terjadi ke Eiji dan dia tanya ke Eiji. Jadi Eiji menjelaskan kejadian di chapter 1 itu tentang Miyuki adalah pacar dia dan Miyuki selingkuh dengan Kondo dan dia malah dipukulin. Dan setelahnya Miyuki juga ditanyai dan Miyuki meyakinkan ke gurunya kalau Eiji itu yang melakukan kekerasan ke dia. Tapi gurunya itu nggak percaya. Lalu Miyuki sedikit demi sedikit mulai merasa bersalah. Lalu dia bertemu dengan emaknya Eiji. Miyuki mau bilang sesuatu, tapi emaknya Eiji sudah tahu kalau Miyuki itu selingkuh. Dan menyuruh Miyuki jangan dekat-dekat lagi dengan keluarga mereka lagi. Jelas, Miyuki makin merasa bersalah, makanya dia makin tergantung dengan Kondo. Tapi hubungan Ai dan Eiji itu makin mekar. Jadi suatu hari setelah Kondo dan Miyuki main, Kondo memukuli orang tua. Dan Ai sama Eiji menolong orang tua itu. Dan ternyata orang tua itu adalah orang yang penting. Lalu ada orang yang bernasib sama dengan Eiji, yang dimana teman masa kecilnya itu diambil sama Kondo. Dan dia itu mulai mengikuti Kondo dari belakang dan membuat bukti dengan kelakuan Kondo. Dan sedikit demi sedikit Miyuki makin merasa bersalah. Jadinya Kondo mengajak Miyuki untuk bolos seharian. Dan ada yang melapor ke polisi soal mereka yang pergi ke hotel. Padahal mereka itu masih murid. Jadinya mereka berdua ditangkap. Dan saat itu emaknya Miyuki baru sadar kalau Miyuki itu selingkuh. Padahal Eiji itu orang yang selalu peduli ke Miyuki. Jadinya emaknya Miyuki itu panik dan meminta maaf ke ortu Eiji. Apalagi emaknya Miyuki itu memang sakit-sakitan, jadinya dia itu opname. Makanya sekarang Miyuki itu tertekan dengan rasa bersalah dia dan emaknya yang di rumah sakit akibat dia. Tapi Konggo itu bapaknya wali kota dan berpikir dia itu bakal aman. Tapi orang tua kemarin itu adalah orang yang penting di partai bapaknya. Lalu kita skip. Akhirnya Miyuki bisa ngobrol berdua dengan Eiji dan Miyuki jelas minta maaf ke Eiji dan mengajaknya balikan lagi. Sedeng memang. Tapi Eiji bilang dia itu tidak peduli lagi dengan Miyuki dan menyuruh dia jangan bertemu lagi dengan dia supaya dia tidak bisa benci lebih dari sekarang ke Miyuki. Gurunya tanya ke teman sekelasnya Eiji yang membuli dia. Dan suatu hari, pemadam kebakaran memberikan hadiah ke Eiji dan Ai yang menolong orang tua itu. Makanya, sedikit demi sedikit ada rumor kalau Eiji itu tidak bersalah. Dan akhirnya, si Miyuki Lonte itu bilang kalau bukan Eiji yang melakukan kekerasan ke dia. Karena Kondo yang membuat rencana agar Eiji bisa dituduh melakukan kekerasannya. Makanya, setelah itu Miyuki yang dibully sama semua orang. Dan Miyuki itu merasa bersalah, tapi masih nggak percaya kalau Eiji akan meninggalkan dirinya. Dan emaknya Miyuki itu sudah nggak peduli lagi dengan Miyuki. Makanya dia akan melakukan lockout juga di atap sekolah. Tapi Ai sudah menunggu Miyuki di sana, dan mereka itu mulai berdebat. Dan Miyuki di sana tidak merasa bersalah dan menyalahkan Ai yang sudah mengambil Eiji. Tapi Ai bilang ini akibatnya Miyuki sendiri yang selalu mementingkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan Eiji yang selalu peduli ke Miyuki. Karena kalau Miyuki lockout sekarang, Eiji bakal makin sedih. Ai juga bilang ke Miyuki, akibat kejadian kemarin itu, Eiji itu mau lockout.
Dan Miyuki baru tahu kalau Eiji mau lockout. Makanya dia makin merasa bersalah. Jadinya Miyuki cuma bisa menangis dan dibawa ke rumah sakit sama gurunya. Dan Kondo juga kena masalah karena dia sudah ngebukin orang tua. Dan beasiswa dia juga dibatalkan. Dan setelah itu bakal fokus ke karakter yang lainnya. Tentang cewek lain yang menjadi boneka Kondo juga. Tapi nggak bakal gue bahas karena lebih panjang jadinya. Kalau kalian mau cerita lengkapnya ya bisa baca sendiri saja karena ruwet, panjang. Dan untungnya orang dewasa di manga ini itu waras. Nggak seperti manga yang lain yang langsung percaya dengan rumor anak SMA. Apalagi emaknya Eiji itu yang menjadi MVP kehubungan Eiji dengan Ai. Tapi situ saja yang bisa gue bahas soal alur manga dan sedikit spoiler novelnya. Dan kalau kalian suka sama alurnya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan loncengnya juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, Bakakers.